Halo guys, kembali lagi bersama saya Stefan di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Recruit. Film ini mengisahkan tentang pengacara pemula di CIA terjerumus ke dunia spionase internasional yang berbahaya saat seorang mantan aset mengancam untuk mengungkap rahasia badan intelijen tersebut. Oh ya guys, sebelum masuk ke ceritanya saya ingin memberitahu kalian yang menanyakan film Bodyguard sebetulnya itu udah beres diedit, cuma masalah uploadnya itu terkena klaim hak cipta guys. Jadi gak bisa diupload sama sekali. Namun saya akan berusaha lagi dari awal agar kalian bisa menonton kelanjutannya. Sekian, dan sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan pasukan khusus CIA yang sedang mengepung sebuah lokasi pertemuan penting yang dilakukan mafia Rusia dan informan mereka. Dan ini adalah aktor utama dalam film ini yang bernama Owen Hendrik, seorang pengacara khusus CIA. Karena melihat mobil-mobil yang mencurigakan masuk, Hendrik memberitahu pimpinan operasi yang bernama Dawn. Dan karena Dawn tidak mau menanggapinya, Hendrik bergerak untuk melihat lebih dekat. Film kemudian flashback 2 minggu sebelum kejadian tersebut. Hendrik baru saja bekerja di kantor penasehat umum CIA yang berada di Langley, Virginia, dan atasannya adalah Walter Nyland. Hendrik mendapat tugas pertamanya untuk mencegah kepala komite intelijen Senat yang bernama Senator Smoot membaca dokumen rahasia didengar pendapat publik. Dengan cukup berani, Hendrik memperingatkan senator ini jika tindakan yang akan dilakukan Smoot akan melanggar undang-undang, yang bisa membuatnya terkena sanksi pidana dan kecaman dari anggota Senat lainnya. Dan sepertinya tindakan Hendrik berhasil membuat senator ini geram sekaligus bungkam. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan dua rekan senior Hendrik, yaitu si botak Lester dan Violet. My office. We heard Nyland sent you to Capitol Hill. Mereka memberikan setumpuk dokumen kepada Hendrik yang berisi ratusan surat ancaman akan membongkar rahasia CIA jika mereka tidak mau membantu. Tugas Hendrik untuk memeriksanya dan memastikan apakah pengirimnya punya sumber ancaman yang patut ditindaklanjuti atau tidak. Sebagai petugas baru di kantor ini, sepertinya Hendrik tidak punya pilihan lain. Salah satu pegawai di kantor ini adalah Janos yang mengaku sudah 3 hari ini bergadang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dari sekian ratusan surat ancaman tersebut, Hendrik menemukan satu surat yang menyita perhatiannya. Surat itu dikirim seorang wanita bernama Max Melaze yang kini sedang berada di penjara Phoenix, Arizona, Amerika. Max minta dikeluarkan dari penjara tersebut, jika tidak dia akan membocorkan rahasia agen Selby Shaw, PW Butcher, dan yang lainnya. Hendrik lalu melakukan penelusuran untuk melihat identitas Max dan kasus yang menjeratnya. Karena tidak ada satupun pegawai yang bekerja lembur, Hendrik lalu bertanya kepada Janos tentang PW Butcher yang tidak dia pahami. Janos meminta imbalan narkoboy, tapi karena Hendrik tidak memilikinya, dia menjanjikan pil Adderall atau pil anti ngantuk kepada Janos sebagai gantinya. Ternyata PW Butcher itu adalah kriptonim dari nama kode agensi untuk operasi rahasia. Dan PW itu kode negara tempat operasi berlangsung dan Butcher kode nama sebenarnya. Karena pengirim surat itu mengetahui kode tersebut, itu artinya ini surat ancaman yang patut untuk diselidiki. Hendrik kemudian meminta informasi dari departemen lain tentang PW Butcher ini. Terungkap jika PW adalah kode negara untuk Belarusia, dan Butcher adalah nama operasi di Belarusia tahun 2009. Sedangkan Selby Shaw adalah nama samaran untuk petugas DO yang beroperasi di Belarusia. Karena si Max ini mengetahui nama kode rahasia tersebut, tapi anehnya nama dia tidak tercatat sebagai agen. Kesimpulan sementara bahwa Max adalah aset tidak resmi CIA yang sengaja disembunyikan berkasnya oleh pengawas. Hendrik lalu melaporkan penemuannya ini kepada Walter. Dia juga memberitahu nama samaran dari Selby Shaw yang akan dilaporkan Max itu bernama Dawn Gilbert. Hendrik mendapat pelajaran penting, tidak boleh menuliskan nama agen CIA dan nama samarannya di kertas yang sama, karena itu akan sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Menurut informasi, Dawn kini berada di lokasi rahasia agensi yang berada di Yaman. Lester dan Violet kemudian dipanggil. Atasannya ini kecewa, seharusnya si botak ini menemukan surat ancaman itu lebih dulu dari Hendrik karena ini tugas dia sebelumnya. Tapi Hendrik yang baru bekerja 2 hari berhasil menyelidikinya hanya dalam beberapa jam.
Karena mendapat tugas untuk melanjutkan penyelidikannya, Hendrik berencana untuk terbang ke Yaman. Hendrik kemudian pulang ke rumah kontrakannya. Dia satu rumah dengan mantan kekasihnya yang bernama Hannah dan teman cowoknya yang bernama Terence. Si Terence ini adalah seorang hombring yang bekerja di departemen keuangan. Sedangkan Hannah bekerja di sebuah perusahaan firma hukum. Karena ini rahasia, Hendrik tidak mau memberitahu kemana dia akan terbang. Singkat cerita, Hendrik terbang dengan kelas ekonomi menuju Yaman. Bukannya penyambutan sampai di markas rahasia CIA itu, Hendrik justru mendapat pemukulan. Dan wanita ini adalah Dawn, pimpinan operasi di Yaman. Karena tidak mendapat pemberitahuan, tentu saja Dawn curiga jika Hendrik adalah mata-mata yang akan membocorkan markas ini. Paspor biru yang digunakan Hendrik menunjukkan kalau dia adalah agen baru, karena jika paspor hitam yang digunakannya itu akan memberinya kekebalan diplomatik. Dan sepertinya Lester dan Violet sengaja menjebak Hendrik untuk memberinya pelajaran. Satu kuku dicabut dari jari Hendrik agar dia menjelaskan tujuannya. Terungkap di sini jika ayah Hendrik adalah marinir yang tewas di Afghanistan. Dan sejak saat itu, hubungan antara dia dan ibunya renggang karena ibunya tidak mau Hendrik menjalani profesi yang sama berbahayanya. Setelah Hendrik menyebutkan tentang surat ancaman yang dikirim Max, akhirnya Dawn melepaskannya. Sebagai pimpinan operasi, Dawn mengaku tidak pernah bertemu dengan Max. Menurut informasi yang dia ketahui, Max adalah agen berharga yang menyamar menjadi pemain atas dari cabang Belarusia di mafia Rusia. Tapi Dawn mengaku tidak tahu siapa pengawasnya. Dan Hendrik kini paham bersaing di dalam internal CIA sama berbahayanya seperti di lapangan yang saling menjatuhkan satu sama lainnya. Hari itu juga, Hendrik kembali pulang dengan oleh-oleh wajah bonyok dan salah satu kukunya lepas. Tidak ada waktu untuk istirahat, hari itu juga Hendrik mesti masuk ke kantornya. Dia sadar Lester dan Violet telah mengerjainya. Walter menghargai inisiatif Hendrik meskipun dia tidak menyuruhnya terbang ke Yaman. Dia pun tidak memberitahu atasannya ini tentang luka di tangannya. Dan saat ini juga, Hendrik harus terbang ke Phoenix untuk menemui Max. What can you tell me about Max? Berdasarkan informasi dari petugas penjara, Max dipenjara dalam kasus pembunuhan terhadap supir truk yang bernama Salvatore Whitney. Hendrik akhirnya menemui Max. Sosok aset CIA yang mengirim surat ancaman kepada agensi. Malang melintang sebagai agen CIA, Max paham betul luka di tangan Hendrik adalah karena kukunya telah dicabut bukan kejepit pintu mobil. Hendrik tidak mau memberitahu orang yang telah mencabut kukunya. Dan Max mengancam akan membocorkan dokumen rahasia kecuali Hendrik melakukan sesuatu untuknya. Unless you do some things for me. Hendrik harus mengambil barang miliknya di sebuah loker penyimpanan. They're in a storage locker. You have top secret. Karena saat itu agen FBI sedang sibuk liburan tahun baru, Hendrik terpaksa bergerak seorang diri. Fuck it, man. Ketika Hendrik mengambil tas milik Max, ternyata dua orang mafia sudah menunggunya. Di dalam loker itu, Hendrik berusaha untuk mempertahankannya. Meskipun dia seorang agen CIA, tapi tugasnya sebagai pengacara tidak dibekali senjata ataupun kemampuan bela diri taktis. Hendrik gagal kabur hingga mereka berhasil mencegatnya lagi. Saat mereka membuka resletingnya, ternyata tas itu mengeluarkan gas beracun. Hendrik akhirnya berhasil membawa tas tersebut. Dia kembali ke penjara untuk menemui Max. Wanita ini mengatakan mereka adalah pesaing yang mengklaim uang dalam tas itu. Max menyuruh Hendrik menyimpan uang tersebut di tempat sampah belakang tempat parkir penjara ini. Karena menyebutkan nama aslinya, Max kini tahu semua tentang Hendrik dari media sosialnya. Tapi Max mengetahui puluhan operasi rahasia CIA yang dilakukan di Belarusia dan Rusia. Beragam cara dilakukan CIA untuk merahasiakannya, dan Max mengancam akan membocorkannya jika tuntutan terhadapnya dalam kasus pembunuhan dilanjutkan. Bahkan, jika muncul ancaman pembunuhan terhadap dirinya, video tentang detail operasi rahasia selama 1 dekade akan dirilis ke media massa. Karena Max tahu Hendrik sebagai agen baru yang masih polos, dia pengaruhi agar hal ini dirahasiakan kepada bosnya.
Sebelum pergi, Max memberitahu jika pengawasnya adalah Not Bob. Lantas, siapakah identitas Not Bob sebenarnya? Nekat melawan aturan, Hendrik menyimpan uang tersebut di sebuah lokasi bukan di tong sampah sesuai keinginan Max. Dalam penerbangan pulang, Hendrik akhirnya menghapus jejak digitalnya di media sosial termasuk masa indahnya bersama Hannah. Di keesokan hari, Hendrik kembali ke kantornya. Dari informasi yang diberikan Janos, Not Bob adalah seorang legenda di CIA yang menjalankan operasi berbahaya dan pensiun sebagai kepala divisi. Dan saat ini, Not Bob bekerja sebagai kepala staf Presiden Amerika. Dari seluruh informasi yang sudah dia ketahui, Hendrik memutuskan untuk merahasiakan dulu hal ini kepada atasannya. Masalah Hendrik bertambah setelah dia mendapat surat panggilan dari Komite Intelijen Senat karena ancamannya kepada Senator Smoot. Hendrik sepertinya menerima penawaran dari Max dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Dikisahkan 5 tahun yang lalu di Belarusia, Max saat itu menyamar menjadi seorang mafia yang berhubungan langsung dengan seorang jenderal. Max berperan untuk melakukan pencucian uang kotor milik jenderal ini. Tiba-tiba, Max mendapat kabar buruk sepak terjangnya telah bocor. Seorang agen bernama Sendergoy memberitahunya jika Max akan dibunuh saat itu juga. Meskipun para mafia Rusia tidak tahu jika Max bekerja untuk CIA, dia menyebut Max terlalu ambisius dan salah menginjakkan kakinya. Max berlari ke dalam toilet saat 2 pembunuh mengejarnya. Satu penyerang berhasil dia tembak mati dengan pistol yang disembunyikan di bawah wastafel. Satu pelaku lagi berhasil dia bunuh sebelum dirinya yang menjadi korban. Setelah kejadian itu, Max memutuskan untuk berangkat ke Amerika sesuai arahan dari Sender. Lebih dari sebulan, Max bertahan di sebuah rumah yang berada di Phoenix. Kembali ke masa sekarang, Hannah membaca surat panggilan dari Senat untuk Hendrik padahal dia baru bekerja seminggu di CIA. Max menyadari Hendrik sengaja menyembunyikan uangnya karena dia ingin tahu operasi apa yang dijalankan Max selama di Belarusia. Hendrik lalu menemui seorang petugas di departemen pencatatan untuk mencari tahu tentang Max. Karena butuh waktu, petugas itu akan mengantarkannya ke kantor Hendrik. Sementara itu, Lester dan Violet berpura-pura ingin berdamai dengannya, padahal diam-diam mereka mencari informasi. Mereka ingin menjodohkan Hendrik dengan wanita lajang di kantor ini. Tapi Hendrik tidak begitu menanggapinya. That means without a condom. And we know most of the single women. We can help you. Dalam rapat seluruh staf, Walter menanyakan informasi tentang pembocor rahasia itu. Dan saat Hendrik melaporkan ini berhubungan dengan mafia Rusia, mereka semua keluar ruangan. What? Rupanya, mereka ketakutan operasi ini akan menyeret mereka ke depan SSCI. Departemen pencatatan tidak menemukan identitas Max dalam basic data mereka. Di dalam penjara, seorang narapidana mencoba membunuh Max. Beruntung, dia berhasil selamat meskipun mengalami luka tusukan. Menurut Janos, yang dibutuhkan Hendrik adalah rumin atau rumor intelijen untuk menemukan berkas tentang orang yang dia cari dari orang lapangan yang terkait operasinya. Hendrik kembali terbang ke Phoenix setelah mendapat kabar bahwa Max diserang tahanan lain. Setelah menyuap petugas, mereka berdua diizinkan untuk berbicara. Di sini, Max menyadari penyerangan ini dilakukan gangster Rusia bernama Talko sebagai bentuk balasan. Karena dia membakar wajahnya dengan asam saat akan merampas tasnya dari tangan Hendrik. Max ingin keluar dari penjara ini karena dia ingin kembali ke negara asalnya yaitu Belarusia. Karena itu, dia membutuhkan bantuan Hendrik untuk melakukan kesepakatan damai dengan Talko. Sampai di sebuah losmen, Hendrik meminta saran dari Violet cara memindahkan kasusnya ke sistem federal. Di saat yang sama, Hendrik melakukan browsing tentang cara berhasil bernegosiasi dengan pengedar narkoboy. Kesempatan itu dimanfaatkan Lester dan Violet untuk menjodohkan Hendrik dengan Amelia. Di motel itu, Hendrik mengobrol dengan seorang wanita yang mengaku ayahnya dibunuh. Kembali ke kamarnya, Hendrik tidak menduga Talko menemukannya. Dia diancam untuk menyerahkan uangnya. Where's my money? Safe. Hendrik lalu mengantar mereka untuk mendapatkan uang tersebut.
Dalam perjalanan, Talco memberitahu Max membuat bisnis kecil saat dia datang, dan uang hasil bisnis itu adalah hak mereka. Tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali, Hendrik disuruh membuka tasnya sambil memotretnya. Mereka juga merampas mobil sewaan milik Hendrik. Tapi dengan diserahkannya uang tersebut, Talco sepakat tidak akan mengincar Max lagi. Di malam hari, Max mengancam tahanan yang menyerangnya karena tahu dia memiliki seorang anak seperti dirinya yang sangat dia cintai. Wanita ini harus menjadi agen ganda agar memberitahu Max jika Talco berencana untuk membunuhnya. Saat mengobrol dengan Hannah, kini Hendrik paham jika identitas Max tidak ditemukan di dalam berkas CIA karena ejaan yang salah. Dia menyerahkan 100 daftar ejaan yang berkaitan dengan nama Max. Setelah itu, Hendrik menemui Amelia untuk minta saran tentang mantan mata-mata CIA yang kini berada di penjara Phoenix. Sebagai imbalan, Amelia meminta berkencan dengannya. Untuk memindahkan Max ke penjara federal, Amelia akan menghubungi Annabelle di Departemen Kehakiman. Hendrik berterima kasih kepada Lester dan Violet karena sudah memperkenalkan dirinya kepada Amelia. Setelah mendapatkan berkas tentang Max, dia langsung menemui Walter untuk izin terbang ke Wina demi melanjutkan penyelidikannya. Walter mengingatkan, tempat itu bagaikan olimpiade spionase yang dimana setiap agen intelijen asing mengirim semua bintang mereka. Dan Hendrik menemukan paspor hitamnya disembunyikan Violet di ruang kerjanya. Tidak ingin dibodohi kedua kalinya, Hendrik meminta informasi cara membuat identitas samaran. Sesampainya di Wina, Hendrik mengaku sebagai diplomat khusus dari Departemen Luar Negeri yang bernama Lance Miller. Di lobi hotel itu, seseorang memberinya kunci. Terlihat banyak agen yang mengawasi gerak-gerik Hendrik. Saat sedang duduk, seseorang memberinya ponsel. What's your name? Dan yang menghubunginya adalah Sander Goy, agen CIA yang langsung menyuruhnya pergi ke kedutaan Amerika. Di ruang khusus itu, Hendrik tahu jika Sander pernah bertugas di Belarusia. Agen CIA ini mengaku pernah bertemu dengan Max 1 atau 2 kali. Di Belarus dan Rusia, mafia menyediakan tenaga permintaan elit politik. Dan keahlian Max adalah membuat para elit itu bahagia. Itu sebabnya Max aset berharga bagi CIA. Karena saat itu, Belarus menjadi area terlarang. Seluruh agen ditarik dan Max bergantung di sana. Sander mengaku tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi kepada Max. Hal ini menjadi abu-abu karena dia tahu semua mata-mata CIA di Belarus dan Rusia. Menurutnya, Max terpaksa keluar dari Belarus karena membuat marah orang yang salah di mafia. Dan mereka berusaha untuk membunuhnya. Sander terlihat gugup karena mengaku tidak tahu siapa yang mengeluarkannya dari Belarus. Padahal faktanya dia sendiri yang melakukannya, setelah itu dia membuang Max begitu saja. Bukan orang yang bodoh, Hendrik paham betul banyak yang disembunyikan oleh Sander. Dia lalu menghubungi Max untuk memberitahunya jika dia sedang berada di Wina. Tapi Hendrik menolak memberitahu agen CIA yang dia temui. Saat menaiki taksi, Hendrik merasa ada yang janggal karena pengemudi wanita ini tidak sesuai dengan foto supirnya. Max menyuruhnya membunuh supir ini sebelum dia membunuhnya lebih dulu. Yang menjadi masalah, Hendrik bukanlah pembunuh dan dia tidak bisa melakukan hal itu. Dia berhasil kabur lalu mencuri sebuah mobil. Sialnya, Hendrik tidak piawai dalam melakukan semua ini. Dia kembali berlari hingga dikepung di sebuah jembatan. I'm stuck on a bridge. What do I do? Hingga akhirnya Hendrik melompat ke dalam sungai. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.